Tasawuf merupakan suatu ilmu yang membahas atau mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati seperti sombong, pelit, ujub, riya, dan lain sebagainya. Lalu mengisi hatinya dengan kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat terpuji, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam jati dirinya. Bahkan bisa dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya sehingga dapat mengubah perilaku yang jauh lebih berakhlak mulia dan berbudi luhur tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Aliran tasawuf yang pertama kali tumbuh di Nusantara Indonesia adalah yang bercorak falsafi seperti yang dikembangkan oleh Hamzah Fansuri sekitar abad 16 awal abad 17 atau 1600-an dan Samsudin Sumatrani sekitar 1575 sampai 1630 perayaan awal abad 17. Muhammadiyah dan NU merupakan dua organisasi keagamaan terbesar dan dapat dikatakan mewakili pandangan umat Islam di Indonesia dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam. Pada tahun 1990-an, ketika gelombang pluralisme dan kesetaraan gender mengayun pemikiran keagamaan di Indonesia, Muhammadiyah dan NU terikut imbasnya. Keduanya sama-sama tertantang pemikirannya dalam mensikapi realitas sosial ini, sehingga eksistensinya tetap teruji. Ternyata memang terbukti, keduanya bisa sama-sama mensikapi arus perubahan dengan baik, sehingga eksistensinya semakin mapan, walaupun keduanya memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda. Pengertian tasawuf yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang kedekatan seseorang dengan Tuhan dan bagaimana caranya agar sedekat mungkin dengan Tuhan. Tasawuf secara etimologi dapat diartikan: 1. Sufah memiliki arti serambi tempat duduk. Adapun sufah sendiri berasal dari serambi Masjid Madinah yang disediakan bagi siapapun yang belum memiliki rumah. Mereka pun dipanggil sebagai ahli sufah karena serambi Masjid Madinah itulah tempat tinggal mereka. Kedua, saf memiliki arti barisan. Istilah ini cukup melekat pada tasawuf lantaran kaum sufi memiliki iman yang kuat serta jiwa dan hati yang suci. Mereka pun senantiasa dalam barisan terdepan dalam melakukan sholat berjamaah atau dalam peperangan. Ketiga, sofa yang berarti bersih atau jernih, serta kata sufanah yang berarti jenis kayu yang tumbuh di daerah padang pasir yang gersang. Keempat, suf memiliki arti bulu domba. Istilah ini pun muncul lantaran kaum sufi sering mengenakan pakaian yang berasal dari bulu domba kasar. Hal ini juga melambangkan mereka yang rendah hati serta tidak suka menyombongkan diri. Dan dapat disimpulkan bahwa dasar ilmu tasawuf ialah merupakan suatu ilmu yang membahas atau mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati seperti sombong, pelit, ujub, riya, dan lain sebagainya, lalu mengisi hatinya dengan kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat terpuji, sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam jati dirinya, bahkan bisa dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya sehingga dapat mengubah perilaku yang jauh lebih berakhlak mulia dan berbudi luhur tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tasawuf menurut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengembangkan tasawuf dengan menggunakan metode Abu Hamid Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi. NU memandang tasawuf merupakan ajaran yang harus dijaga kelestariannya. Badan yang menjadi wadah bagi warga Nahdlatul Ulama dalam mengurusi ajaran tasawuf yaitu Jami'ah Al-Tariqah Al-Muktabaroh yang digunakan untuk membentuk sikap mental dan kesadaran batin yang benar dalam beribadah. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai tasawuf, Nahdlatul Ulama memiliki keanggotaan dengan berbagai tarekat atau jalan seperti Naqsabandiyah, Wahidiyah, Sidikiyah, Syahadatain,
dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi ajaran tasawuf di dalam diri anggotanya. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama memandang praktek tasawuf seperti zuhud dan tarekat sebagai upaya pemenuhan batin atau intuisi manusia untuk membentuk kesolehan moral secara substantif. Nilai-nilai tasawuf menurut Muhammadiyah. Dalam perihal tasawuf, Muhammadiyah mengadakan korelasi dengan ajaran tasawuf. Amin Abdullah, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, memperkenalkan ajaran yang mirip tasawuf, yaitu pendekatan irfani dan burhani. Paradigma tersebut diambil dari konsep Muhammad Abid Al-Jabiri yang membagikan epistemologi Islam menjadi 3, yaitu epistemologi bayani yang bersumber pada wahyu, epistemologi burhani yang bersumber dari akal dan rasio, dan epistemologi irfani yang bersumber dari pengalaman. Berikut adalah unsur-unsur yang digunakan Muhammadiyah terhadap tasawuf dalam pedoman dan aturan organisasi. Yang pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dalam muqaddimah ini disebutkan bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata dan Islam adalah pokok hukum dalam bermasyarakat. Yang kedua, kepribadian Muhammadiyah. Dalam hal ini ditegaskan bahwa Muhammadiyah adalah perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Yang ketiga, hakikat Muhammadiyah. Disebutkan bahwa inti dari kepribadian warga Muhammadiyah adalah beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCHM. Yaitu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi yang berorientasi pada tasawuf positif. Yang kelima, Khitah Perjuangan Muhammadiyah. Rumusan Khitah Perjuangan Muhammadiyah pada intinya menyatakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, Syekh Hamzah Al-Fansuri. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Arabi dalam paham wahdahu al-wujudnya. Sebagai seorang sufi, ia mengajarkan bahwa Tuhan lebih dekat daripada leher manusia sendiri. Tuhan juga tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan bahwa dia ada di mana-mana. Yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menekankan kesempurnaan individu sebagai makhluk yang membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Ia menyatakan bahwa banyak orang yang merusak keimanan dengan ucapan yang tidak berguna. Mereka diwajibkan untuk kembali kepada syariat dan hakikat. Syariat dan tarekat merupakan bidayah atau titik tolak, sedangkan hakikat merupakan nihayah atau tujuan, sekaligus buah dari syariat dan tarikat. Yang ketiga, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Beliau yang merupakan pendiri NU sekaligus seorang sufi moderat. Meskipun ia pengikut tasawuf, dalam beberapa hal ia tetap kritis. Ia ingin tasawuf berjalan sesuai dengan syariat dan nilai-nilai pokok ajaran Islam. Beliau juga menentang ajaran-ajaran tasawuf yang keluar jalur dari ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, Kiai Haji Abdul Razak Fakhruddin. Beliau merupakan Ketua Umum Muhammadiyah periode terlama, yaitu pada tahun 1968 sampai 1990. Beliau dikenal dengan pribadi yang sangat sederhana dan bersahaja. Beliau yang biasa dipanggil Pak AR juga bisa disebut sebagai wajah tasawuf di Muhammadiyah karena beliau juga dikenal juga pemimpin yang sofistik dan dekat dengan tasawuf. Kesimpulan dari penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati.
Terlebih, dampak modernitas mereduksi seluruh esensi dalam kehidupan. Pandangan agama sirna di era modern ini. Tasawuf mempunyai peranan penting dan tanggung jawab dalam spiritual seseorang. Ada beberapa prinsip yang diajarkan dalam tasawuf yang berpengaruh sangat positif untuk manusia, seperti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu introspeksi diri, menjauhi hal-hal yang buruk, dan lain sebagainya. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah membuktikan bahwa organisasi tersebut sama-sama berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun berbeda-beda cara menjalankan amalan-amalannya.